ada banner calon bupati itu menjanjikan sembako murah. Saya juga ketawa aja, ini pembodohan publik ini. Kenapa? Karena bupati, kepala daerah ya, bupati wali kota, ini tidak bisa menjanjikan sembako murah. Ini jelas penipuan. Gitu. Kenapa? Karena yang menentukan harga sembako adalah pemerintah pusat. Kalau kepala daerah, bupati, wali kota menjanjikan ketersediaan sembako, nah ini bisa. Karena penyaluran sembako, kepala daerah punya wewenang. Tapi kalau menentukan harga, ini adalah pemerintah pusat dan dipengaruhi oleh pasar. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, sebentar lagi bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Di situ ada pemilihan umum, di situ ada memilih presiden, terus DPD, terus legislatif mulai dari tingkat pusat DPR RI, terus tingkat 2, DPRD tingkat 2 dan DPRD tingkat 1. Nah, para pemirsa, kita akan mencoba membedah di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa, di dalam sejarah bangsa kita. Bagaimanakah terkait dengan ilmu tata negara, ilmu bagaimana kita memilih pemimpin. Karena selama ini saya cukup prihatin ketika ketemu para penggiat budaya Jawa, budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa. Ketika saya ketemu dengan anak-anak muda, kadang-kadang terbersit rasa prihatin gitu. Karena para penggiat budaya Jawa yang masih anak-anak muda tadi seringkali, mohon maaf, dari packagingnya, dari performanya ini ngane-ngane gitu, terasa menyolok dan mencolok ya, dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat dengan pakaian yang penuh atribut, terus kadang kala rambutnya juga aut-autan, tidak disisir rapi. Terus mereka yang dibicarakan cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat ada yang bersifat delusi, ada yang bersifat halusinasi, ada yang bersifat mistis, ya. Sehingga akhirnya menjadi cenderung seperti seperti sesuatu yang terasa beda, terasa inklusif dibandingkan dengan masyarakat umum. Yang perlu kita jelaskan ke masyarakat, karena ketika masyarakat umum melihat tampilan packagingnya teman-teman anak muda tadi, kadang-kadang ada yang merasa antipati, tidak suka gitu. Kok ini kok penampilannya kayak pendekar, kayak kayak dukun gitu. Apalagi setelah adanya peristiwa peristiwa pembunuhan dukun santet ya, perburuan dukun santet, terus ditambah dengan tayangan drama televisi yang dimana kata dukun itu diartikan negatif. Dengan penampilan yang mohon maaf pakai pakaian hitam-hitam, rambutnya gondrong, pakai ikat kepala ya. Itu menjadi tokoh antagonis. Sementara tokoh protagonisnya ini berciri khas Timur Tengah. Sehingga semakin ketika digiring oleh
media televisi. Bahasanya dalam dunia sinetron ya. Ini tokoh protagonisnya berpenampilan pakai daster, pakai serban. Terus pakai gaya Timur Tengah sana. Ini protagonis. Yang antagonis ini tadi seringkali di dalam film tadi rambutnya gondrong aut-autan, pakai ikat kepala, entah itu blangkon, entah itu ikat destar. Terus pakai banyak atribut gelang akar bahar yang sangat ekstrim gitu. Ini tokoh antagonisnya. Terus di situ selalu dikaitkan dengan kata dukun. Ini yang antagonis. Yang protagonis itu dikatakan sebagai tokoh agama. Akhirnya masyarakat itu kan digiring mindsetnya bahwasanya orang yang seperti itu berarti apa? Tokoh negatif, antagonis. Kalau para teman-teman ya, anak-anak muda, penggiat budaya Jawa, berpenampilan seperti itu. Setelah itu yang diomongkan serba berbau delusi, halusinasi, atau berbau mistis. Ini kan ibaratnya apa? Kita sebagai penggiat budaya itu hanya menstempel dari paradigma yang sudah dibangun oleh media. Yang tergiring, termindset oleh masyarakat umum. Akhirnya ini kan malah mengkerdilkan makna dari budaya Jawa itu sendiri. Nah sekarang kan kita bahas ya, dari sisi lain. Karena ini menjelang pemilu. Ini menjelang pemilu. Kita akan coba bahas. Sebenarnya bagaimana sih leluhur kita dulu ketika bicara tentang ilmu tata negara. Saat ini ada pemilihan umum. Nah bagaimana dulu masyarakat kita, leluhur kita itu memilih calon pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya. Menjelang pemilu inilah kita akan mencoba bagaimana leluhur kita dulu ketika mencari calon pemimpinnya, mencari calon wakil-wakilnya. Apakah pada zaman dulu sudah ada semacam DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat? Bagaimana cara memilihnya? Akan kita bahas. Sekaligus kita saat ini ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana kita mencermati janji kampanye caleg, calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden. Masyarakat harus paham, ini janji-janji ini janji palsu, atau janji menipu, atau janji ini realistis yang kiranya nanti bisa direalisasikan. Kita akan cermati karena kalau kita semua saat ini jalan di jalan raya ya, banyak banner-banner, banyak tulisan-tulisan tentang ini caleg maupun capres ya. Kalau saat ini sebentar lagi nanti akan ada banner calon kepala daerah ya. Bahkan tadi pagi Sanggar Budaya Rakyat Prasojo kedatangan calon Bupati Malang. Kita ngobrol-ngobrol katanya setelah bulan Oktober nanti ada pemilihan kepala daerah Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan serentak seluruh Indonesia. Masyarakat dan kita semua harus belajar mana janji-janji kampanye yang realistis dan mana yang itu hanya PHP atau pemberi harapan palsu atau bahkan cenderung malah menipu gitu. Karena selama ini masyarakat nggak paham. Karena itu coba ini kita mulai, siapa dulu yang mau nanya ini? Mas Anton dulu, silakan. Monggo Mas. Rahayu Romo. Rahayu. Mengenai pemilu ada janji-janji dari caleg. Yeah. Kasih contoh bagaimana janji-janji itu yang
tidak realistis, Nggih. tidak bisa, atau juga yang dikatakan penipu. Nggih. Dikasih contoh. Nggih, terima kasih Mas Anton. Mas Hendrik. Setelah itu Pak Mustar monggo kalau nanti ada yang ditanyakan, ini jauh-jauh dari Tuban ini. Nggih. Rahayu Romo. Nggih, Rahayu. Nah, yang kau tanyakan mungkin yang realis apa namanya itu, janji-janji dari para caleg yang idealnya itu kriterianya seperti apa yang bisa diterima. Nggih. Nah gitu. Nggih. Terima kasih Mas Hendrik. Pak Mustar ditanyakan? Dereng. Dari sebelah sini Bupati Mas Pak Isman, nggih. Dereng. Oh, nggih. Baik. Sehingga dengan kita bahas ini, kita juga ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat umum. Bahwasannya ketika kita bicara budaya Jawa tidak harus bicara tentang klenik, mistik, sesuatu yang terkait dengan makhluk gaib, bukan sekedar itu saja. Terus kita bicara tentang keris, bukan sekedar itu saja. Tapi budaya Jawa itu budaya Jawa itu komprehensif. Budaya Jawa itu menyeluruh. Buktinya apa? Kita pernah punya leluhur Majapahit. Majapahit ini menguasai sepertiga dunia. Majapahit adalah kerajaan besar. Tentunya di sana ada ilmu apa? Ilmu tata negara, ilmu ekonomi, ilmu pengobatan, ilmu pertahanan, strategi perang. Kalau seandainya pada waktu itu leluhur kita Majapahit tidak memiliki kekuatan perang yang hebat, strategi perang yang hebat, tentunya tidak mampu Majapahit itu menguasai sepertiga dunia. Kalau pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit, ilmu tentang pengobatan itu tidak berkembang pesat, tentunya juga tidak mungkin bisa menguasai dunia. Kenapa? Nah, bagaimana kalau tentaranya itu pas perang sakit? Ketika masa Majapahit tidak ada ilmu tata negara, ilmu demokrasi yang benar, bagaimana cara memilih pemimpinnya, tentunya Majapahit juga tidak mungkin menjadi kerajaan besar. Selama ini yang jarang sekali dikupas, ya. Karena banyak sekali para teman-teman penggiat budaya Jawa, terutama yang anak muda itu kadang-kadang saya lihat lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat mistis. Atau kadang-kadang karena mereka terdorong tuh malas kerja gitu. Malas kerja, terus akhirnya mereka merapalkan doa, entah itu yang doa dari berbackground agama tertentu dengan dia berdoa, ya, menghafal doa sampai doa ini 1000 kali, mantra ini 1000 kali, karena berdasarkan awalnya dia malas kerja gitu loh. Terus akhirnya dia menjadi semacam paranormal, dukun untuk cari duit. Sementara ilmu lain tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dikupas gitu loh. Nah, saat ini akan kita coba bahas tentang bagaimana dalam budaya Jawa ini cara menentukan pemimpin. Entah itu pemimpin eksekutif maupun pemimpin legislatif. Apakah pada masa Majapahit itu sudah ada legislatif? Ada. Ketika kita coba telaah, ya, itu pada masa Singhasari dan Majapahit ini ada namanya Batara Sapta Prabu. Batara Sapta Prabu ini merupakan dewan perwakilan pada waktu itu. Semacam dewan perwakilan. Dia menjadi dewan penasihat, dewan perwakilan yang dia yang harus menegur raja, memberi nasihat raja ketika raja itu mau mengambil kebijakan. Bagaimana konsep cara memilih itu tadi, memilih pemimpin tadi? Di dalam ajaran Jawa dikenal istilahnya itu manunggaling kawula Gusti. Konsep demokrasi manunggaling kawula Gusti adalah bagaimana bagaimana yang benar ini adalah manunggaling kawula Gusti, bagaimana kawula atau rakyat ini mencari seseorang untuk dijadikan Gusti atau pemimpin. Bagaimana rakyat itu berproses untuk mendapatkan seorang pemimpin. Itu manunggaling kawula Gusti.
Karena yang butuh Gusti itu kaulo. Yang butuh pemimpin itu rakyat. Dalam bahasa lain apa? Yang butuh tali itu adalah sodo. Ketika kita bicara sapu, sodo ini tanpa tali kan berserakan. Rakyat tanpa pemimpin itu berserakan. Tetapi oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena dia diiming-imingi sesuatu oleh negara lain, dia ingin menghancurkan bangsanya sendiri. Akhirnya sistem demokrasi kita yang awalnya leluhur kita itu mewariskan manunggaling kaulo Gusti dirubah menjadi manunggaling Gusti kaulo. Sehingga akhirnya seseorang yang ingin jadi Gusti atau ingin jadi pemimpin ini bingung mencari kaulo. Sehingga akhirnya terbalik, seharusnya manunggaling kaulo Gusti menjadi manunggaling Gusti kaulo. Seseorang yang ingin menjadi Gusti, ingin menjadi pemimpin mencari kaulo dengan cara apa? Dengan money politik, dengan sembako, kadang-kadang dengan atribut atribut keagamaan. Bahkan saat ini money politik malah disahkan sekarang. Kalau dulu walaupun 10.000, 20.000 kan dianggap money politik. Sekarang enggak. Sekarang dikatakan money politik itu kalau di atas 50.000 kalau saya dengar kemarin obrolan teman-teman itu. Jadi kalau 50.000 itu tidak dianggap money politik tapi dianggapnya pengganti BBM, pengganti transport. Sehingga saya dengar dari kasak kusuk di masyarakat saat ini, kemarin ada kampanye di Gor Kenaro, di rumah kita kan dekat dengan Gor Kenaro, di Gor Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan, Stadion Gajayana ini yang datang itu dapat 50.000. Dan itu dianggapnya uang transport bukan money politik. Akhirnya apa? Akhirnya kan seseorang yang ingin jadi Gusti, jadi pemimpin mencari kaulo dengan iming-iming tadi. Dengan uang 50.000, uang 100.000, ya, bahkan ada yang saya lihat kemarin tuh dengar-dengar ya desas-desus karena kalau kita ingin buktikan kadang-kadang yang nerima pun juga nggak mau bersaksi soalnya. Bahkan ada yang 100.000. Ya, tapi intinya adalah bagaimana seseorang yang ingin menjadi pemimpin ini mencari kaulo dengan money politik, dengan atribut keagamaan dan sementara di jalanan banyak banner-banner kampanye dari caleg, dari capres kalau saat ini untuk calon kepala daerah belum. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Anton tadi? Contoh janji kampanye apa yang dikatakan itu PHP, pemberi harapan palsu atau bahkan menipu. Nah, masyarakat harus paham ya. Caleg ini calon legislatif. Legislatif itu fungsinya apa? Fungsinya adalah legislator. Fungsinya apa? Adalah budgeting, pengawasan, controlling. Legislatif tugasnya bukan eksekutor. Dia adalah legislasi, membuat aturan-aturan legislasi. Dia adalah budgeting, anggaran, dan dia juga adalah controlling, mengontrol pengesahan budgeting. Sehingga kalau ada caleg ya, di banner kampanyenya mengatakan, oh pilih saya nanti sembako murah, pilih saya cari kerja mudah, pilih saya tubuh sehat. Ini saya baca, ini ada, saya kemarin baca banner, saya lihat calegnya dari partai berbackground agamis itu. Ini saya ketawa aja gitu. Kenapa? Kalau caleg ya menjanjikan sembako murah, ini jelas menipu gitu. Kenapa? Kita semua harus tahu, masyarakat harus tahu. Yang menentukan harga sembako adalah pemerintah pusat. Jangankan caleg, kepala daerah pun tidak bisa menjanjikan sembako murah. Sehingga beberapa tahun yang lalu ada Pilbub Malang waktu itu, ada banner calon bupati itu menjanjikan sembako murah. Saya juga ketawa aja, ini pembodohan publik ini. Kenapa? Karena bupati, kepala daerah ya, bupati wali kota, ini tidak bisa menjanjikan sembako murah.
Ini jelas penipuan. Gitu. Kenapa? Karena yang menentukan harga sembako adalah pemerintah pusat. Kalau kepala daerah, bupati, wali kota menjanjikan ketersediaan sembako, nah ini bisa. Karena penyaluran sembako, kepala daerah punya wewenang. Tapi kalau menentukan harga, ini adalah pemerintah pusat dan dipengaruhi oleh pasar. Sehingga ketika ada melonjaknya harga sembako, pemerintah selalu melakukan operasi pasar untuk menekan gejolak. Tapi yang menentukan harga tetap pemerintah pusat. Pemerintah daerah, bupati, wali kota ini hanya misalnya kalau berjanji, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi wali kota, kita akan usaha ketersediaan sembako. Itu bisa. Nah, kalau sembako di wilayahnya itu selalu tersedia, otomatis apa? Ketika bicara pasar kan supply demand, permintaan dan kebutuhan. Kalau barangnya itu selalu ada, otomatis kan harga tidak melonjak. Otomatis sembako murah gitu. Tetapi kepala daerah tidak bisa menjanjikan sembako murah. Apalagi caleg, apalagi legislatif. Bukan wewenangnya legislatif. Ini masyarakat harus paham. Terus menjanjikan pilihlah saya nanti cari kerja mudah gitu. Yang bisa bekerja sama dengan investor dan perizinan itu kan eksekutif untuk membuka peluang kerja. Nah, kalau capres menjanjikan lowongan kerja sekian juta, lah itu masih memungkinkan karena capres ya. Terus atau kepala daerah ini bisa MOU dengan investor membuka lapangan kerja bisa. Tapi kalau caleg kan tetap tidak bisa gitu. Nah, kok caleg kok menjanjikan pekerjaan mudah gitu. Padahal saya lihat si caleg tadi yang membuat banner tadi di pekerjaannya, saya lihat mohon maaf karyawannya aja gajinya nggak UMR. Saya pernah ngobrol dengan satpamnya dia punya perusahaan, saya tanya berapa mas gajinya? Satpamnya gajinya cuma 1.500.000. Sementara UMR Kabupaten Malang sekitar 3 juta. Ini kan terjadi kontraproduktif toh ini. Wong karyawannya saja belum semuanya sejahtera kok dia ngiming-ngimingi masyarakat lain, sementara janjinya tadi tidak rasional, tidak realistis gitu. Terus pilihlah saya nanti tubuh sehat, kesehatan terjangkau, tubuh sehat. Lah kita sehat dan tidak kan yang penting kita menjaga kesehatan. Ini 3 deret gitu janjinya di banner. Waduh, ini masyarakat harus dicerdaskan. Dan banyak lagi tulisan-tulisan yang kadangkala tidak realistis gitu, janji-janji caleg tadi. Di sini masyarakat harus paham betul tugas pokok dan fungsi, tupoksi caleg itu apa, anggota dewan itu apa, itu tadi legislasi, budgeting, penganggaran. Tapi yang istilahnya budgeting itu penganggaran itu persetujuan, karena ketika eksekutif itu mengusulkan anggaran tanpa disetujui oleh anggota dewan juga nggak bisa. Ini kerjasama dengan eksekutif. Tapi yang punya yang mengeksekusi tetap eksekutif. Sehingga kalau kepala daerah, presiden ini bisa menjanjikan lowongan kerja bisa. Terus tapi kepala daerah pun juga tidak bisa menjanjikan sembako murah karena itu bukan juga wewenangnya. Tapi kalau kepala daerah menjanjikan ketersediaan, contoh saya mau jadi Bupati Malang, saya nanti menjamin ketersediaan sembako, otomatis kan harga pasar stabil. Karena ketika bicara sembako ditentukan oleh pemerintah pusat dan pasar. Sehingga ketika ada gejolak harga sembako di pasaran naik, ini pemerintah selalu mengadakan operasi pasar. Pertanyaannya Mas Hendrik tadi,
sebaiknya janji apa yang realistis dilakukan oleh caleg? Ada saya lihat beberapa caleg itu dalam kampanye itu saya lihat bagus. Tapi kadang-kadang masyarakat kita malah menyepelek nih gitu. Dia janjinya sederhana. Saya siap menerima aspirasi masyarakat. Itu malah bagus karena memang tugasnya caleg adalah menerima, menyerap aspirasi masyarakat. Untuk dilanjutkan, disampaikan kepada eksekutor. Yang mengeksekusi tetap eksekutornya, pemerintah, eksekutifnya. Ini janji ini malah realistis. Saya siap menampung aspirasi masyarakat, saya siap menyerap aspirasi masyarakat, itu malah benar. Nah selama ini kan saya lihat kan ada sebuah keterbalikan. Caleg kampanye macam-macam. Dia banyak bicara, tetapi dia malah tidak siap menyerap dan menerima aspirasi masyarakat. Kita harus paham betul mana tupoksinya eksekutif, mana tupoksinya legislatif. Dan saat ini masyarakat harus benar-benar dicerahkan. Ayo kita kembalikan sistem demokrasi kita, yaitu manunggaling kawula Gusti, bukan manunggaling Gusti kawula. Karena dengan konsep manunggaling Gusti kawula ini, akhirnya orang yang ingin menjadi Gusti, dia mencari kawula, akhirnya dia harus banyak keluar duit. Entah itu walaupun 50.000, entah itu hanya sekedar atribut keagamaan, ini kan duit semua. Nah akhirnya apa? Dia akan memakai entah itu duitnya sendiri, tapi rata-rata bukan. Mereka rata-rata pakai duitnya kapitalis. Nanti mengembalikan dengan proyek dan macam-macam. Akhirnya rakyat yang tetap tergadaikan. Ini tetap negara yang rugi. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Mengenai itu, Roh. Apa fungsinya, tujuannya ada debat capres itu? Oh iya. Mohon penjelasannya. Kegunaannya debat capres. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Nah, kalau debat capres ataupun debat calon kepala daerah ini kan seharusnya apa istilahnya? Istilah debat itu seharusnya memang harus diganti gitu. Karena debat itu kalau kita telaah kan lebih cenderung pada arah ke negatif ya. Sehingga kadang-kadang orang menjadi guyonan, oh debat kusir, debat yang tidak ada gunanya. Seharusnya istilah debat itu diganti dengan penyampaian visi misi. Nah, si calon kepala daerah atau calon presiden itu menyampaikan visi misinya. Nah, kompetitornya ini mengkritisi visi misinya gitu. Kalau saya lihat debat capres kemarin ini sudah melenceng dari yang seharusnya dilakukan. Seharusnya ketiga calon capres atau ketiga calon cawapres ini kan tentunya seharusnya kan menyampaikan visi misi. Kompetitornya mengkritisi visi misi tadi realistis atau tidak, masuk akal atau tidak gitu. Kira-kira jangan sampai masyarakat itu terjebak dengan visi misi yang misalnya yang tidak realistis. Contoh aja sampai sekarang viral tuh bagaimana visi misi atau janji kampanye kepala daerah yang menjanjikan rumah DP 0 rupiah atau 0%, itu kan akhirnya kan sampai beliaunya selesai menjabat kan tetap nggak terrealisasi gitu loh. Coba Pak Mustar, silakan ada yang disampaikan Pak Mustar. Nih. Rayu Pak. Rayu Pak Mustar. Dan itu menambah lagi, ada yang janji lagi akan membangun kota setara ibu kota Jakarta 40.
40. Itu kan suatu yang mustahil Ya, mau bangun satu saja masih satu saja kan masih itu berantakan. nggih, proses nggih. Terus itu Pak Trimo tanya masalah presiden Pak Trimo. Nggih. Sehubungan dengan leluhur kita leluhur Jawa. Nggih. Kan menurut keterangan dari cerita-cerita ya dari YouTube dari apa kan Nggih. siapa kaki Sabdo Galon Nggih, Sabdo ayo Galon. genggongan Nggih. terus sempun turun dari gunung nah Nggih. mestine kan niki presiden niki kan mestine kan sing diayomi niku menurut Pak Sudirmo ke arah mana Oh, nggih. niku mawon matur Nggih, nuwun. nggih, terima kasih Pak Mustar. Nggih. Ya, memang kita masyarakat harus cerdas ya. Banyak sekali janji-janji presiden, janji-janji kepala daerah, janji-janji legislatif ya. Ini tidak realistis gitu loh. Kita harus cerdas. Masyarakat harus cerdas. Kita harus paham betul tupoksinya legislatif, tupoksinya eksekutif. Presiden itu eksekutif. Bawahnya adalah gubernur, bupati atau wali kota. Nah, kalau legislatif itu tadi saya katakan legislatif itu tupoksinya adalah legislasi. Legislasi itu aturan. Sehingga tadi ketika Mas Hendri tanya apa sebaiknya kampanyenya caleg, ya itu tadi yang benar. Saya siap menyerap, saya siap menerima aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat itulah nantinya digodok untuk menjadi legislasi, untuk menjadi aturan. Itu yang benar gitu. Bukan menjanjikan yang bukan-bukan. Legislatif kok menjanjikan sembako murah itu kan enggak realistis gitu. Legislatif kok menjanjikan pekerjaan mudah itu juga tidak realistis. Karena bukan tupoksinya. Tapi kalau kepala daerah atau presiden, gubernur, bupati, wali kota menjanjikan lapangan kerja bisa. Karena dia bisa menjalin MOU dengan investor untuk membangun sebuah perusahaan, otomatis di situ terbukanya lapangan kerja. Tapi kepala daerah pun juga tidak bisa menjanjikan sembako murah. Karena yang menentukan harga sembako adalah pusat dan pasar. Sehingga ketika pasar bergejolak tentang harga sembako, pemerintah selalu turun dengan operasi pasar. Supaya harga sembako tetap stabil. Masyarakat harus paham gitu loh. Apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mustar tadi, ada capres yang menjanjikan aneh-aneh. Membangun 40 kota setara ibu kota Jakarta. Ini kan tidak realistis. Wong kita saat ini mau membangun satu IKN aja masih bergejolak. Kok mau membangun 40 kota? Itu kan ya sesuatu yang nggak realistis. Ya. Bisa jadi nanti seperti rumah DP 0 itu nanti. Ya, nggak realistis. Tapi ketika saya lihat di YouTube lain, podcast lain, sang capres tadi mengatakan gini, ya namanya aja usaha mas, kampanye. Kan ini kan jawaban yang lucu tapi ya gregetke itu. Ya namanya aja usaha, kampanye. Siapa tahu ada yang percaya. Gitu. Berarti kan masyarakat kita ditantang untuk cerdas gitu, jangan bodoh gitu. Kalau Pak Mustar menanyakan kemana kita arahnya ke capres ya, mohon maaf, kita sebagai media kita ingin netral Pak. Kita ingin netral, apalagi di anggota kita, di anggota Rakyat Prasojo ini ya, saya lihat kan ada yang cenderung ke paslon ini, paslon itu. Sampai Pak Mustar paling perso itu tahu itu, seringkali saya nyemprit itu. Nyemprit, kok ini kecenderungan saya semprit karena saya hapus. Karena kita sudah sepakat. Rakyat Prasojo tidak akan bicara politik praktis, tapi kita akan bicara politik semesta. Bagaimana Nusantara ini bangkit, bagaimana bangsa ini merdeka jiwa raga. Rakyat Prasojo sebagai organisasi tidak mau bicara tentang ajaran dogmatis. Sehingga kalau ada yang share tentang ajaran dogmatis agama ya tidak boleh. Tetapi kita lebih mengutamakan ajaran semesta. Bagaimana bangsa ini bangkit merdeka jiwa raga. Kenapa? Karena toh ajaran-ajaran dogmatis tadi, ajaran-ajaran agama tadi semua ajaran lokal. Bangsa ini harus dicerdaskan. Di seluruh dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Menurut pengikutnya agama saya yang paling benar.
Tuhan saya yang paling hebat. Ini menurut pengikutnya. Nah, ini kalau dibiarkan kan bentrok. Seharusnya bagaimana? Ya benar, kita kembali ke Pancasila. Ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Tapi kalau umpamanya nanti Pak Mostar setelah rekaman ini kita ngobrol lebih lagi, itu kan sudah bicara pribadi. Nanti saya beritahukan kemana. Yang jelas saya berpesan pada seluruh pemirsa, pilihlah calon legislatif perempuan. Atau pilihlah calon ibu negara kita yang wanita Indonesia. Saya tidak bicara identitas, saya tidak bicara sukuisme. Tetapi saya mengarahkan ini karena apa? Karena kita orang Indonesia. Masa kita orang Indonesia mau memilih ibu negara seperti orang Eropa atau orang Arab kan tidak mungkin. Ya tentunya kita harus pilih ibu negara yang wanita Indonesia. Caleg-caleg yang wanita Indonesia. Supaya apa? Bangsa ini tidak punah. Seperti dalam video kita yang lain kan, bangsa Indonesia terancam punah di muka bumi ini. Negara Indonesia terancam punah di catatan dunia. Kita harus berjuang untuk keutuhan bangsa ini. Sehingga semua kita harus benar-benar kembali, saya ingatkan harus cerdas, mencermati janji-janji kampanye dari capres, dari caleg, ya, dan sebentar lagi dari calon kepala daerah. Jangan kita terus dibodohi. Akhirnya kita nanti cuma menyesal belakang hari. Karena janji-janji tadi cuma menipu kita semua. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Mas Hendri? Ya. Mas Anton? Udah, ya. Mbak Bupati? Pak Isman? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mari kita semua sadar diri. Mudah-mudahan nanti kita mampu memilih calon-calon pemimpin kita yang benar-benar negarawan, yang benar-benar bangsawan, seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dua pemimpin yang harus kita cari. Negarawan dan bangsawan. Negarawan adalah orang yang mengetahui dan paham, yang ahli tentang ilmu tata negara. Sementara bangsawan adalah pemimpin yang tahu tentang bangsanya. Ini yang harus kita cari. Nanti kapan kita bedah sendiri bagaimana kriteria pemimpin di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang selama ini nggak pernah dibedah. Kita diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita harus mencari pemimpin yang negarawan, yang paham tentang ilmu negara, yang ahli tentang ilmu tata negara, dan bangsawan, orang yang paham akan bangsanya. Yang dimaksud bangsawan bukanlah, oh ini darah biru, ini keturunan keraton, bukan sekedar itu. Bangsawan adalah orang yang paham dan mengerti tentang bangsanya. Ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pencerahan ini kita harapkan nanti muncullah negarawan-negarawan, muncullah bangsawan-bangsawan yang akan mampu membawa Indonesia lebih baik. Yang akan mampu mengembalikan peradaban bangsa Indonesia yang lebih baik. Peradaban yang demokratis dengan konsep manunggaling Kawula Gusti. Bukan yang dibalik seperti saat ini konsep demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Yang akan mampu membawa ya, pemimpin kita yang negarawan tadi, yang bangsawan tadi, mampu membawa bangsa ini merdeka jiwa raga, tidak lagi menjadi budak bangsa lain yang berkedok ideologi, yang berkedok keyakinan. Kita diperbudak, yang harus tunduk pada bangsa lain, setor upeti pada bangsa lain. Kita menyanjung-nyanjung bangsa lain, sementara budaya bangsa sendiri, leluhur kita sendiri, kita tindas, kita hancurkan. Mudah-mudahan
Apa yang kita sampaikan memberikan pencerahan pada kita semua, memberikan kesadaran pada kita semua, sadar sebagai sebuah bangsa yang besar yang dulu mampu menguasai sepertiga dunia. Bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab, bukan bangsa yang tertindas, bukan bangsa budak, dan bukan bangsa yang biadab. Sehingga hanya karena perbedaan keyakinan kita tega membunuh, berkonflik dengan saudara kita sendiri. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.